Halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa kembali lagi bersama saya, Jack di channel YouTube Wijar Stream Best Movie. Di video kali ini saya akan merangkum atau mereview alur cerita film horor Jepang berjudul Kawaii Onna. Film ini menceritakan 3 kisah legenda menyeramkan tentang sosok perempuan terkutuk. Bagaimana? Pasti penasaran kan? Tapi sebelum menonton alur cerita filmnya, buat kalian yang menyukai video seperti ini silahkan klik subscribe, nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film terlihat sepasang kekasih sedang berada di dalam mobil. Mereka bernama Akira dan Kanako. Lalu terdengar suara telepon dari mantan istri Akira, namun dia tidak mengangkat telepon itu karena takut Kanako marah. Kemudian Akira memberikan hadiah sepasang anting kepada pacarnya dan mengatakan akan segera menikahi Kanako. Mendengar rencana itu, Kanako terlihat sangat bahagia. Setelah turun dari mobil pacarnya, dia lanjut berjalan kaki dan tidak sengaja merusak pot bunga. Namun Kanako merasa heran saat melihat sebuah anting jatuh dari apartemen lantai 2 dan anting itu sangat mirip seperti hadiah yang Akira berikan kepada dia. Lalu tiba-tiba Kanako ditimpa sesuatu dari atas dan ketika sadar dia melihat seorang anak kecil menatap ke arahnya seperti sedang melihat sesuatu yang menyeramkan. Namun Kanako tidak melihat sesuatu yang aneh berada di sekitarnya dan ketika dia berbalik, tiba-tiba anak kecil itu sudah hilang. Dia pun merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Singkat waktu terlihat Kanako sudah kembali ke apartemen. Dia memberitahu teman dekatnya lewat telepon jika dia dan Akira akan segera menikah. Setelah itu, Kanako mengangkat telepon dari Akira yang menyuruh dia segera keluar karena mantan istri Akira menggunakan gaun merah dan membawa pisau akan segera masuk ke apartemen Kanako. Lalu Kanako teringat dia belum mematikan pemanas air. Tapi setelah dia keluar dari kamar mandi, tiba-tiba betapa kagetnya Kanako saat melihat sosok wanita menyeramkan membawa pisau berada di dalam apartemennya. Merasa si wanita menyeramkan ingin menghabisinya, Kanako melemparkan pot bunga ke arah kepala wanita itu. Tapi ternyata makhluk menyeramkan ini bagaikan psikopet. Kemudian Kanako lari keluar apartemen dan bersembunyi di toko yang sudah tutup. Dia berharap wanita menyeramkan tadi tidak mengejarnya lagi. Saat Kanako berusaha meminta bantuan, nomor telepon temannya tidak aktif. Setelah itu, dia mengangkat telepon dari Akira, tapi anehnya, Akira terus mengulangi perkataan dia yang membuat Kanako sangat ketakutan. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat sosok wanita menyeramkan itu menempel di dinding bagaikan Spider-Man. Ketika Kanako keluar, dia baru menyadari semua orang di kota ini berkelakuan aneh. Ketika bertemu lagi dengan si bocil, Kanako ingat di jalan ini dia pernah melihat seorang wanita mengalami gangguan jiwa setelah anaknya meninggal karena terjatuh dari apartemen lantai 2 tempat Kanako berada saat ini. Tapi ternyata sosok wanita menyeramkan itu masih mengejarnya. Kemudian Kanako lari masuk ke apartemen ini. Ketika dia naik ke lantai 2, Kanako melihat si bocil seakan-akan mengajaknya masuk ke sebuah ruangan. Saat si wanita menyeramkan semakin mendekat, Kanako lari secepat mungkin dan beruntung dia berhasil masuk sebelum wanita menyeramkan itu menangkapnya.
Namun ketika berada di dalam, Kanako merasa heran saat melihat isi ruangan ini dipenuhi kain merah. Dan tiba-tiba betapa kagetnya Kanako karena hantu itu ternyata berada di ruangan ini. Tapi anehnya, ketika sadar dia sudah berada di rumah sakit, Kanako pun menyadari dirinya baru saja selesai melakukan operasi pemisahan tubuh. Karena ternyata saat ditemukan oleh polisi, tubuh Kanako menyatu dengan tubuh orang lain. Namun dia tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya sehingga ditemukan dalam keadaan seperti itu. Singkat waktu setelah sembuh, Kanako pergi ke apartemen tempat dia ditemukan saat mengalami kejadian aneh. Namun Kanako masih belum ingat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Saat Kanako naik ke lantai 2, salah satu penghuni apartemen keluar dan memberitahu Kanako beberapa minggu lalu seorang wanita tidak dikenal jatuh dari apartemen ini dan ditemukan dalam keadaan mengerikan. Setelah penghuni apartemen tadi pergi, Kanako melihat si bocil bersama ibunya seperti merasa kesakitan. Lalu tiba-tiba siang berganti malam, ternyata hantu bergaun merah masih mengincar dirinya. Dan betapa kagetnya Kanako saat melihat dirinya di masa lalu berjalan di bawah apartemen ini. Kemudian si hantu menjatuhkan Kanako asli ke bawah. Lalu scene beralih ke cerita yang kedua. Terlihat pemuda bernama Saeguchi sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Dan tiba-tiba dia ditabrak seseorang berskin karung beras. Singkat waktu keesokan harinya, seperti biasa Saeguchi bekerja di bengkel. Lalu terlihat pemilik bengkel ini datang untuk memantau pekerjaan anak buahnya. Setelah semua pekerjaan selesai, Saeguchi masuk ke ruang kerja bosnya. Dia meminta izin ingin pulang lebih awal. Khawatir anak buahnya ini sedang sakit, si bos memberikan libur selama 1 minggu kepada Saeguchi. Namun ketika akan pergi, si bos tiba-tiba memberi kunci mobil dan memperlihatkan foto adik perempuannya bernama Hagane kepada Saeguchi. Dia memaksa anak buahnya ini pergi kencan bersama Hagane besok pagi. Lalu keesokan harinya, Saeguchi datang ke rumah si bos. Ketika masuk, dia melihat seorang wanita berskin karung beras sedang menjahit. Pak bos mengatakan wanita ini adalah Hagane. Tapi Saeguchi merasa heran kenapa tubuh wanita itu ditutupi karung. Ketika bertanya kenapa Hagane berskin karung, si bos ngamuk dan menyuruh Saeguchi segera membawa adiknya pergi berkencan. Walaupun sedikit curiga, Saeguchi menuruti perintah bosnya karena takut dipecat. Saat mereka berada di sebuah taman, Saeguchi melihat Hagane terjatuh. Namun ketika dia ingin menolongnya, Hagane bangun. Lalu wanita ini lari tak tentu arah seperti ingin dikejar Saeguchi. Melihat perilaku manja Hagane, Saeguchi pergi mengejarnya. Namun wanita ini lari ke arah sungai dan terjatuh. Ketika Saeguchi berusaha menolong, dia terpeleset. Betapa herannya Saeguchi saat melihat Hagane malah mengambang bagaikan katak serta mengeluarkan suara aneh. Singkat waktu, Saeguchi membawa Hagane pulang ke rumahnya. Khawatir Hagane sakit, Saeguchi memberikan baju dan celana ganti kepada Hagane. Tapi wanita ini menendang Saeguchi ke arah lemari. Saat hidung Saeguchi berdarah, Hagane menggunakan kakinya menulis di kaca dengan darah itu, yang berarti mengajak bercocok tanam. Merasa sagne dengan rayuan Hagane, Saeguchi pun terpancing. Tapi tiba-tiba ketika dia membuka karung di tubuh Hagane, betapa kagetnya Saeguchi saat melihat gumpalan daging aneh.
Kemudian Hagane ngamuk, merusak seluruh isi rumah ini. Melihat kejadian menyeramkan itu, Saeguchi merasa ketakutan dan membiarkan Hagane pergi entah kemana. Keesokan harinya terlihat, Saeguchi tidak masuk kerja, dia hanya mengembalikan sepatu Hagane yang tertinggal di rumahnya kemarin. Saat melihat foto si bos dan adiknya, tangan Saeguchi terkena panah. Ternyata panah itu berasal dari Hagane yang diam-diam mengikutinya. Merasa sangat kesal, Saeguchi akhirnya melawan. Tapi tiba-tiba Hagane menusuk tangan Saeguchi dengan pisau. Tidak memiliki pilihan lain, ketika wanita berskin karung beras ini terpeleset, Saeguchi membawa batu besar dan menjatuhkannya tepat di bagian kepala Hagane. Kemudian di malam hari, si bos datang ke rumah Saeguchi, namun dia tidak berani membuka pintu karena takut si bos akan menghabisinya setelah mengetahui perbuatan yang dia lakukan kepada Hagane tadi sore. Ketika Saeguchi keluar, dia melihat Hagane lemas tak berdaya, tapi dia malah menjatuhkan Hagane dari atas jembatan, lalu Saeguchi lari ketakutan bersembunyi di dalam gudang. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya Saeguchi saat melihat Hagane sehat walafiat bagaikan psikopat. Ketika Hagane membantunya berdiri, Saeguchi merasa sangat bersalah atas apa yang telah dia perbuat kepada wanita berskin karung beras ini. Kemudian Hagane menyobek karung di bagian dada, tapi ketika Saeguchi memeriksanya, bukan gunung kembar yang dia lihat, justru Saeguchi diserang sosok menyeramkan. Dia pun semakin penasaran makhluk apa sebenarnya wanita berskin karung ini. Saat si bos datang, dia melihat anak buahnya perlahan hilang masuk ke dalam karung di tubuh Hagane. Dan ternyata ini memang rencana mereka berdua untuk mengorbankan Saeguchi menjadi santapan makan malam bagi sosok menyeramkan yang ada di tubuh Hagane. Setelah itu si bos membakar semua barang Saeguchi supaya kejahatan yang baru saja mereka lakukan tidak ada yang mengetahui. Kemudian kita beralih ke cerita yang ketiga. Terdengar suara seorang perempuan sedang menyanyikan lagu aneh. Lalu dia mengajak anak laki-lakinya masuk ke sebuah kuil. Setelah kejadian menyeramkan itu, si bocil tidak pernah terlihat lagi dan dikabarkan menghilang. Singkat waktu puluhan tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang bocil bernama Michio bersama ibunya sedang berada di jalanan sepi. Mereka berniat pergi ke rumah sang nenek, namun Michio mengeluh karena di tempat ini tidak ada taksi. Setelah mereka berdua sampai, terlihat si nenek malah menyuruh ibu Michio segera membawa kembali cucunya ke kota karena di sini sangat berbahaya. Entah apa yang sebenarnya dimaksud oleh nenek Michio ini. Singkat waktu di malam harinya, Michio melihat sosok bocil menyeramkan di luar. Saat dia masuk ke dalam rumah, ibunya datang menyuruh Michio segera tidur. Lalu dia memberitahu si ibu jika tadi ada sosok bocil menyeramkan sama persis seperti foto yang dipajang di dinding. Di pagi hari, teman lama ibu Michio si gondrong datang ingin melihat keadaan si nenek. Sementara itu di dalam, Michio merasa ketakutan saat melihat neneknya yang ingin memberi dia permen. Dan ketika Michio melihat foto masa muda si nenek, wanita tua ini ngamuk. Dia menyuruh cucunya segera keluar dari kamar ini. Sedangkan di luar, si ibu merasa sangat sedih ketika melihat foto kebersamaan keluarga mereka karena sebenarnya dia tidak mau bercerai dengan ayah Michio. Setelah itu dia mencari Michio di dalam gudang, tapi ternyata di tempat ini si ibu malah menemukan gulungan kertas besar bertuliskan mantra.
Di sore hari ketika sedang memasak, si ibu bersikap aneh kepada Michio, lalu saat memberi makan ibunya dia mengatakan sudah mengetahui penyebab saudara laki-lakinya hilang waktu mereka masih bocil dan berniat mengorbankan Michio supaya semua keinginannya terwujud. Mendengar hal itu, si ibu heran dari mana anaknya ini mengetahui perbuatan dia di masa lalu. Singkat waktu di tengah malam, Michio melihat ibunya pulang bersama seorang laki-laki dalam keadaan oleng parah. Ketika Michio bertanya ibunya dari mana, dia menyuruh Michio segera tidur. Namun sebelum tidur, Michio pergi ke toilet. Kemudian dia melihat pintu kuil terbuka. Merasa penasaran, dia masuk ke dalam kuil ini. Dan betapa kagetnya Michio saat melihat si ibu sedang melakukan ritual dan menyanyikan lagu aneh. Takut dimarahi ibunya, Michio segera lari keluar dari kuil ini. Singkat waktu di pagi hari, terlihat si ibu sedang mempersiapkan sarapan. Lalu Michio bertanya kenapa ibunya menyanyikan lagu seram di kuil malam tadi. Mendengar pertanyaan Michio, si ibu tiba-tiba bersikap aneh dan mencekik leher anaknya ini. Singkat waktu di siang hari, terlihat Michio menyembunyikan luka bekas telapak tangan di lehernya karena si Om Kribo datang menjemput dia pulang sekolah. Ketika melihat luka memar di leher Michio, Om Kribo bertanya siapa yang melakukan ini. Michio menjawab, ibunya tadi pagi. Setelah sampai di rumah, si ibu menuduh Michio mencekik lehernya sendiri. Lalu dia menyuruh si Om Kribo pulang dan jangan ikut campur dengan urusan keluarga mereka. Kemudian di malam hari, Michio diseret paksa masuk ke dalam kuil dan dikunci dari luar. Saat berada di dalam, Michio merasa heran kenapa si ibu tiba-tiba bersikap aneh kepada dia. Ketika menemukan beberapa lembar koran dan foto seorang bocil laki-laki, Michio panik karena ada yang membuka kunci pintu kuil. Tapi ternyata itu adalah nenek dia yang menyuruh Michio segera kabur karena ibunya ingin mengorbankan Michio supaya semua keinginan si ibu terwujud. Akan tetapi Michio tidak percaya kepada si nenek. Dia lari masuk ke dalam rumah. Saat melihat ibunya, Michio bersembunyi. Namun si ibu mengatakan jangan takut karena dia sangat menyayangi Michio. Merasa ibunya sudah sadar, Michio langsung memeluk ibunya itu. Keesokan harinya ketika si Kribo datang, dia hanya melihat si nenek menyanyikan lagu aneh. Ternyata di dalam kuil, Michio sedang dikorbankan oleh ibunya dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru kan filmnya? Selain menceritakan 3 kisah berbeda, film ini menyimpan banyak sekali misteri yang membuat kita sebagai penonton penasaran. Salah satu contohnya adalah si wanita bersekin karung beras yang tidak diperlihatkan wujud aslinya sama sekali. Oke, buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih. Saya Jack sebagai admin channel ini undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayonara.